Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh Menteri Kabinet Kerja untuk tidak meninggalkan Jakarta hingga akhir pekan ini. Menurut Mensesnek Pratikno, larangan keluar kota dalam minggu ini berkaitan dengan rencana sidang Kabinet bersama Presiden. Sejak minggu lalu, sejumlah menteri dipanggil Jokowi di luar agenda protokol yang diberikan Biro Pers Kepresidenan. Presiden Jokowi menyatakan pemanggilan sejumlah menteri guna mengevaluasi hasil kinerja pembantunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Apakah arahan Presiden ini merupakan sinyal makin menguatnya reshuffle Kabinet Jilid 2? Bagaimana pula manuver yang dilakukan Parpol menyikapi makin kencangnya isu reshuffle kabinet? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Hadrianto Tohari dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Pak Hadrianto, selamat malam Mas Hanta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Jadi Pak Hadrianto sudah terima telepon belum dari Pak Jokowi? Belum ya? Jadi gimana nih Golkar nih kemungkinannya dengan reshuffle kabinet ini? Saya rasa Partai Golkar menyadari betul dan memahami betul bahwa reshuffle itu hak prerogatif Presiden dan menjadi kewenangan penuh dari Presiden dalam sistem presidensial kan seperti itu. Saya lihat statement-statement dari DPP Partai Golkar, dari Ketua Umum, Sekjen, dan lain-lainnya yang saya baca di media massa itu cukup terukur ya dalam merespons isu reshuffle itu. Di satu pihak dia menyadari, di satu pihak Partai Golkar menyadari bahwa ini hak prerogatif Presiden, kewenangan penuh Presiden, sebagaimana lazimnya dalam sistem presidensial. Tapi di pihak lain Partai Golkar merasa bahwa dirinya partai baru yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, sehingga dia tidak meminta-minta, tidak menekan-nekan, dan juga tidak mengancam-ancam untuk mendorong reshuffle dan sebagainya. Dia pasif, menyadari, dan karena itu pernyataannya terukur. Saya rasa cukup pas ya yang diambil posisi oleh Partai Golkar. Apalagi di menjelang Rapimnas ini Partai Golkar tampaknya akan membuat sebuah keputusan bukan hanya mendukung Presiden Jokowi sampai 2019, tapi dalam Pilpres dan serentak dengan Pileg 2019 akan mencalonkan Jokowi sebagai Presiden periode 2019-2024. Dan saya baca di mata acara Rapimnas itu judulnya eksplisit sekali. Judul sesi pengambilan keputusan itu judulnya adalah pencalonan Jokowi sebagai calon presiden dalam pemilu 2019 sebagai strategi pemenangan Pilpres dan Pileg Partai Golkar. Jadi eksplisit mereka menyadari bahwa itu sebagai sebuah strategi. Dan saya agak respect begitu karena dia bertolak dari sebuah sikap rendah hati, kalau bukannya malah rendah diri ya. Rendah hati dan rendah diri karena begini logika yang dipakai oleh Partai Golkar adalah agak memelas juga gitu loh, agak perlu dikasihani. Pernyataannya kan sejak reformasi Partai Golkar selalu gagal mengusung calon presiden dari kadernya sendiri. Nah itu kan dari pemilu terakhir 2014, 2009, 2004 Golkar selalu gagal mencalonkan presiden dari kadernya sendiri. Karena kami menyadari itu, maka 2019 kami melihat Jokowi masih yang paling kuat. Nah daripada gagal terus seperti kemarin-kemarin, kami mencalonkan Pak Jokowi saja. Jadi kan ada dimensi kasihan, dimensi memelas, tapi juga ada dimensi rendah hati sekaligus menyadari kelemahan dirinya dalam memilih calon dari internal, dari kader. Kayaknya belum ada yang laku. Daripada belum ada yang laku tapi nekat, malah yang diajak berpasangan pun tidak ada yang bersedia kan, seperti 2014 kemarin. Ya sekarang putusin aja.
dari awal 2019 akan mencalonkan Oke, Presiden itu strateginya Jokowi. Golkar ya. Tapi kan sebenarnya kalau bisa dibilang orangnya Golkar itu sebenarnya saat ini sudah ada dalam kabinet. Ada misalnya Wakil Presiden Yusuf Kala, ada Menko Polhukam ya di situ juga. Nah, dengan adanya rencana reshuffle kabinet ini, bagaimana kemudian nanti Partai Golkar akan mungkin membuat strategi dalam hal ini menempatkan orang-orang yang kembali dalam kabinet? Betul, itu kembali pada tahun 2014 ketika akan menjelang Pilpres. Pada waktu itu kan Partai Golkar sebetulnya setelah mentok di mana-mana gagal untuk maju sebagai calon presiden, bahkan gagal untuk mencari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, artinya Golkar gagal untuk mengusung calon sendiri. Kan pada waktu itu Golkar sempat berbicara dengan Bapak Muhammad Yusuf Kala, yang pada waktu itu sudah ada tanda-tanda besar, sudah cukup kuat akan menjadi pasangan Presiden Jokowi. Tapi pada waktu itu dari berita yang kami dengar bahwa Pak Yusuf Kala justru dipesan oleh partai yang mengusung Presiden Jokowi untuk tampil sendiri sebagai pribadi, tidak membawa partai politik. Maka akibat dari kejelasan sikap itu, oleh karena Pak JK ingin oleh pihak yang mengusung Presiden Jokowi itu diharapkan dia tampil sendiri, sepenuhnya sebagai wapres, tidak membawa partai politik. Maka kalau Partai Golkar ingin mengajukan, ya dukung saja, tapi tidak dalam satu paket dengan mengusung Pak Yusuf Kala sebagai apakah itu wapres. Artinya nanti Maka kalau kemudian, ada reshuffle berarti akan penambahan lagi atau tidak? Seperti awal saya rasa Partai Golkar akan bersikap pasif ya. Jauh lebih baik bersikap pasif. Apakah Pak JK itu nanti dihitung juga sebagai sebagai representasi dari Partai Golkar? Karena kalau tidak salah wapres itu berapa? 3 atau sepadan dengan 3 atau 5 orang menteri. Nah, kalau begitu kan berarti habis jatahnya Golkar. Saya rasa Golkar akan menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi. Dari nada-nada statement dari para petinggi Partai Golkar, saya lihat betul-betul memang tanpa syarat yang dukungan Partai Golkar itu. Karena memang juga Partai Golkar tidak akan bisa mengajukan syarat apa-apa. Jadi ya memang ya itu cara saya, maka tadi saya menyebutnya sebagai sikap yang ya rendah hati, meskipun dekat juga dengan rendah diri gitu. Mas Hanta, ini sebenarnya apa sih yang kita bisa baca? Apakah memang Golkar sepenuhnya tadi seperti kata Pak Hajrianto memang sekarang saat ini sedang pasif saja, atau sebenarnya mereka memang sudah memainkan manuver tentu sebenarnya dengan memanfaatkan posisi yang sudah dipegang oleh Wakil Presiden dan misalnya dengan Menko Polhukam? Saya membaca beda ya, karena sejak awal apalagi bukan Pak JK, kita bicara Golkar sebagai partai terbuka, Golkar bukan dikendalikan oleh Pak Yusuf Kala, apalagi itu. Jadi representasi itu bisa jadi kalau kita melihatnya secara normatif dari luar, iya bisa wapres, kemudian Pak Luhut Menko bisa. Tetapi mungkin pasti ada target-target lain yang diinginkan oleh Golkar selain yang sudah ada itu. Pasti ketika partai politik ingin memberikan dukungan politik kepada pemerintah, banyak motif untuk mendapatkan akses kekuasaan, kursi menteri dan sebagainya. Kemudian ekonomi politik, misalnya bisa mempengaruhi politik APBN juga bisa, atau legal protection untuk perlindungan hukum terhadap elit-elit partai. Itu biasa secara teoritis ya untuk menjelaskan dukungan yang ditukarkan, didapatkan oleh partai ketika mendukung kekuasaan. Nah, yang menarik dari Golkar, saya ingin jambung Pak Hajrianto yang soal tipis beda antara rendah hati dan rendah diri tadi, itu menarik. Menurut saya ada 3 ya, kalau saya menganalisa Golkar mendukung Pak Jokowi, yang kemudian target jangka panjangnya itu, jangka pendeknya kan dukungan di pemerintahan selama sampai dengan 2019 ke depan. Nah, pertama, kalau saya baca ini memang sudah kesepakatan politik ya, bagian dari konsekuensi ketika kalau kita lihat Pak Setia Novanto terpilih menjadi ketua umum juga secara tersirat dan tersurat mendapatkan dukungan dari pemerintah, dari Pak Jokowi. Itu konsekuensi. Satu. Yang kedua adalah Golkar paham betul. Nah, ini cerdas Golkar adalah
cerdiknya Golkar, kan Golkar biasanya memang punya jam terbang ya, paham betul karena menyadari ketua umum sekarang ini ya bisa dikatakan tidak layak jual dalam konteks pertarungan pilpres, sehingga dibutuhkan figur lain. Di saat yang sama kita tahu Pak Jokowi sedang popularitasnya, tingkat kepuasan publiknya relatif naik di kondisi sekarang ini. Dan yang ketiga, ada situasi di mana Pilpres dan Pileg, seperti beliau katakan tadi, sedang diselenggarakan, akan dicoba dengan secara serempak. Itu ada kemungkinan limpahan elektoral, ada kemungkinan memiliki dampak ketika partai ini, orang secara psikologis akan memilih partai yang dia dukung presiden siapa, dia akan mendukung itu. Artinya Golkar sedang melakukan strategi politik mengasosiasikan Jokowi ada Golkar. Yang memilih Pak Jokowi itu akan memilih Golkar. Meskipun punya tantangan. Ini eksperimen politik bisa sangat sukses, cerdasnya Golkar, tetapi juga belum tentu sukses karena di saat yang sama pekerjaannya adalah menjauhkan tanda petik Pak Jokowi sebagai kader PDIP dari partainya yang sedang kadang hubungannya pasang surut. Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan pembuktian secara politik ketika ada relasi seperti ini. Karena orang akan melihat dua hal ya, relasi Pak Jokowi dan PDIP katakanlah problematik, tetapi belum tentu di publik. Bisa jadi pertanyaannya nanti adalah siapa yang akan mendapatkan limpahan elektoral itu, apakah Golkar atau PD Perjuangan, itu bergantung pada situasi ini. Tetapi cerdiknya Golkar menurut saya memanfaatkan situasi itu adalah pilihan yang paling tidak tepat untuk jangka pendek. Nah, jangka panjangnya mungkin perlu pembuktian. Yang menarik adalah apakah ini strategi yang memang Golkar secara gagah mengambil strategi ini, dan biasanya kan sebelum mengambil keputusan posisi Golkar itu paling tinggi dibanding partai lain di era Pak SBY 10 tahun itu. Kalau kita perhatikan itu Golkar sangat menentukan. Yang sekarang ini itu tidak ada perlawanan seperti dari Golkar. Jadi sudah akan mendukung Pak Jokowi, akan mendukung seterusnya, karena itulah kalimat yang tepat sekali beliau katakan tadi, saya setuju ya, dengan rendah hati, meskipun tipis bedanya dengan rendah diri tadi. Nah, apakah kemudian kerendahan hati ini akan mendapatkan misalnya limpahan dalam bentuk jabatan posisi-posisi strategis dalam artian reshuffle kabinet nantinya? Nah, kita akan bahas dalam segmen berikutnya. Kami harap Anda tetap bersama kami, pemirsa.